Sini Bu Christine akan menjelaskan materi matematika tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan, juga penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan, juga pengurangan dengan teknik menyimpan dan tanpa teknik penyimpan. Ya, sekarang kita belajar penjumlahan tanpa teknik menyimpan ya. Ini bilangan 2653 ditambah 3302. Ini nanti dihitung dengan cara susun ke bawah seperti ini anak-anak ya. Kita meletakkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Misalnya angka 3 lurus dengan angka 2. Ini kan termasuk satuan ya. Ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Nah, maka kalian menempatkan sesuai dengan nilai tempatnya. Hitungnya dari belakang, kita mulai ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Itu contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Juga membacanya harus benar ya. Bukan, cara membacanya bukan seperti ini ya. 5955. Salah ya, tapi 5955. Membacanya harus juga benar ya ketika nanti ada soal. Umpamanya bilangan ini dibaca berapa? Nanti ada soal seperti itu, takut ulangan nanti ya. Nah, di sini kalian mengerjakan 3 soal ini ya di buku kalian, soalnya ditulis, cara mengerjakannya sama seperti yang di atas ya. Nah, sekarang kita menyelesaikan soal penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ya, menyimpan yaitu penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ini bilangan 1200 ditambah 2900 ya. Hitungnya tetap dari belakang ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 9 adalah berapa anak-anak? 11. 11 ya. 11 ya. Yang ini berapa? Menempati nilai tempat berapa? Satuan ya. Satuan. Yang ini puluhan ya. Puluhan. Yang satuan kita tulis di sini, yang puluhan kita simpan lurus dengan ribuan. Nanti simpenannya ini kita jumlahkan dengan ribuan ditambah ribuan. 1 ditambah 1 berapa? 2. Kemudian ditambah lagi 2 sama dengan 4. Jadi jumlah 1200 ditambah 2900 adalah 4900. Ini adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nanti soal yang kalian kerjakan ini ada 4 soal ya, dikerjakan, ditulis di buku kotak kalian. Soalnya ditulis ya. Halaman berapa itu? Halaman 61. Soal yang kedua. Tadi soal yang pertama halaman 59 ya. Di sini juga Ibu akan menjelaskan, ini namanya soal cerita ya, soal cerita. Ini ada soal cerita. Ini bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Jadi dalam satu kali panen itu menghasilkan 3.400 ya. Pertanyaannya, berapa jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali panen? Berarti 2 kali panen. Panen pertama menghasilkan 3.400. Kemudian kedua kalinya juga menghasilkan 3.400. Ini nanti dijumlah dengan cara susun ke bawah seperti ini ya. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Ini 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 3 ditambah 3 sama dengan
6. Nanti ditulis ya di bawahnya. Jadi di bawah sini umpamanya setelah mengerjakan seperti ini sudah ketemu jumlahnya, ditulis di sini, kemudian ditulis jadi hasil panen selama dua kali adalah, jadi hasil panen 2 kali di kebun itu menghasilkan berapa? 6.800. Jadi saya ulangi lagi, kalimat matematikanya adalah jadi jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali panen adalah 6.800. Jadi kalimat matematikanya ini ya. Jadi jumlah panen yang dihasilkan dalam 2 kali panen adalah 6.800. Nah, di sini ada soal cerita. Kalian tidak usah menulis soalnya, cukup menulis jawabannya sesuai dengan cara seperti ini ya. Harus diselesaikan dengan cara susun, kemudian ditulis jadinya. Jadi jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali panen adalah 6.800. Di sini juga ya. Jadinya berarti ini jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut berapa. Ini diapakan ya. Ini pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang? Maka kalian dijumlah dulu, ditulis seperti ini, kemudian disusun seperti ini. Setelah ketemu berapa jumlahnya ditulis di sini, kemudian ditulis kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya yaitu jadi jumlah buah jambu dalam 2 keranjang adalah, nanti ini dijumlah ya. Dijumlah nanti berapa jumlahnya. Soal yang kedua sama dengan yang tadi saya jelaskan cara ngerjakannya. Itulah soal cerita tentang penjumlahan ya. Nah, tadi sudah belajar tentang penjumlahan, sekarang belajar tentang pengurangan tanpa teknik menyimpan dan tanpa teknik meminjam dan dengan teknik meminjam. Itu pengurangan ya. Ini ada soal 5.478 dikurangi 1.254 ya. Di sini nih ada nilai tempatnya diletakkan sesuai sejajar ya, dengan satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nanti setelah ditulis kalian kerjakan tetap dari belakang. 8 dikurangi 4 adalah 4. 7 dikurangi 5 adalah 2, 4 dikurangi 2 adalah 2, 5 dikurangi 1 adalah 4. Jadi jumlah 5.478 dikurangi 1.254 hasilnya berapa anak-anak? 4.224 ya. Sudah jelas ya. Nanti ini soal yang di bawah kalian kerjakan. Soalnya ditulis halaman berapa ini? 89. Itu contoh teknik tanpa teknik meminjam. Sekarang belajar pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, ini ya. 4.249. Kemudian dikurangi 1.926 ya. Ini 9 dikurangi 6 kan bisa ya. Kalau ininya lebih besar, sininya lebih kecil, maka bisa dikurangi ya. 9 dikurangi 6 adalah 3. 4 dikurangi 2 adalah 2. 2 dikurangi 9 otomatis tidak bisa kan? Yang atas lebih kecil ya. Maka kita pinjam di angka 4 sebelahnya sebanyak 1. 1 ini disebut puluhan. Puluhan kalau ditulis berapa? 10 ditambah 2 sama dengan berapa? 12. Jadi angka 2 ini menjadi 12. Kemudian ini dicoret ya. 12 dikurangi 9 berapa anak-anak?
3. Kan ini sudah dipinjam, 4 ini dipinjam 1. Sisanya berapa? 3. Sisanya 3. Dari sisa ini kita kurangi lagi 1. Ya, berapa? 2. Jadi totalnya berapa? Dari 4.249 dikurangi 1.926 adalah 2.323. Ini contoh pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, seperti ini ya nanti soalnya ya. Ini soal yang kalian kerjakan, dikerjakan seperti contoh ini. Kalau tidak bisa dikurangi ya, kalau umpamanya angka yang paling atas ini lebih kecil, maka kita pinjam di sebelahnya. Nanti yang sebelahnya itu berkurang berapa angkanya. Seperti ini ya. Nah, ini kan lebih kecil ya, lebih kecil. Ini otomatis tidak bisa dikurangi 9, maka pinjam sebelahnya 1, maka ditulis 12 ya. 12 diambil 9, 3. Sini sudah dipinjam ya, dipinjam 1, sisanya 3. 3 dikurangi 1, 2 ya. Sudah jelas ya. Nah, ini nanti dikerjakan. Ini ditulis halaman berapa? 92. Jadi ada 4 soal nanti ya. Soal yang pertama halaman 59 itu soalnya ditulis. Halaman 61 itu ada 2 soal cerita. Cukup tulis jawabannya tapi dengan caranya cara mengerjakannya ya. Kemudian halaman 89 tentang pengurangan ya, itu ditulis juga soalnya. Halaman 92 juga ditulis soalnya ya. Sudah jelas ya anak-anak ya. Terima kasih. Selamat belajar ya.